Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep ibadah dalam Islam. Nama saya Muhammad Fadil Azhar, NIM 19201007. Perkenalkan, nama saya Yulina Nurhamidah, NIM 19201009. Ibadah dari segi bahasa adalah berasal dari perkataan Arab yang terbentuk dari kata dasar ain, ba, dan dal, yang membawa maksud merendah diri, patuh, dan taat. Dari segi istilah, ibadah bermaksud khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah diri, dan tetap hati kepadanya. Ibadah dalam Islam merupakan satu cara hidup yang merangkumi segala persoalan akhlak, kekeluargaan, kemasyarakatan, pentadbiran, perdagangan, budaya, siasah, pendidikan, perhubungan kenegaraan, perhubungan antara bangsa, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Wibowo dari DDK 07A, NIM 19201033. Saya di sini akan menjelaskan dari tujuan daripada ibadah. Ibadah adalah wujud pengabdian seorang hamba pada Tuhannya yang didasari ikhlas dan pasrah diri. Dengan demikian tujuan ibadah tidak lain adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, hamba yang menjalankan ibadah dengan ikhlas, dia akan merasakan dirinya akan selalu dekat dengan Tuhannya, sehingga ibadah dapat menjadi sarana takarub ilallah atau pendekatan diri kepada Allah melalui jalan yang bernama takarub ilallah. Maka kita baru bisa menyerap sifat-sifat Allah yang mulia sehingga mampu melahirkan seorang hamba yang soleh. Terus jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah ada 5, yaitu amaliyah, kholiyah, mahdah, ghairu mahdah, istiqodiyah, dan fardiyat, dan jamaiyah. Saya di sini akan menjelaskan yang nomor 1. Ibadah istiqodiyah atau yang bernama atau bisa dikatakan keyakinan, yaitu mempunyai 5 ciri, yaitu bahwa yakin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang ada, selain Dia tidak ada. Dan yang kedua yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, takut kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya. Yang keempat, kembali kepada Allah atau inabah. Yang kelima itu tawakal atau minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Ibadah qauliyah atau lisan. 1. Mengucapkan syahadat. 2. Zikir kepada Allah, tasbih dan istighfar. 3. Bersumpah dengan nama Allah. 4. Berdoa meminta tolong kepada Allah. 5. Dakwah kepada Allah dan amar ma'ruf nahi munkar. Perkenalkan, nama saya Yulina Nurhamidah, NIM 19201009. Ibadah dari segi bahasa adalah berasal dari perkataan Arab yang terbentuk dari kata dasar ain, ba, dan dal, yang membawa maksud merendah diri, patuh, dan taat. Dari segi istilah, ibadah bermaksud khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah diri, dan tetap hati kepadanya. Ibadah dalam Islam merupakan satu cara hidup yang merangkumi segala persoalan akhlak, kekeluargaan, kemasyarakatan, pentadbiran, perdagangan, budaya, siasah, pendidikan, perhubungan kenegaraan, perhubungan antara bangsa, dan sebagainya. Selanjutnya, pembahasan tentang ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah yaitu segala jenis peribadahan kepada Allah yang keseluruhan tata caranya telah ditetapkan oleh Allah.
dan manusia tidak berhak mencipta atau merekayasa bentuk ibadah jenis ini. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, akikah, dan kurban. Terus ibadah ghairu mahdah artinya adalah segala jenis peribadahan kepada Allah dalam pengertian yang luas seperti kenegaraan, ekonomi, pendidikan, sosial, hubungan luar negeri, kebudayaan, undang-undang kemasyarakatan, dan teknologi, dan sebagainya. Peranan syara dalam hal ini adalah memperbaiki sesuatu yang telah diadakan oleh manusia, dan manusia dibenarkan mengada-adakan sesuatu yang selaras dengan hukum-hukum Islam atau peraturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Perkenalkan, nama saya Tri Utami, NIM 19201037. Ya, di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis ibadah yang kelima. Jenis-jenis ibadah yang kelima itu sendiri yaitu ibadah fardiyah dan jamaiyah. Ibadah fardiyah merupakan ibadah yang menjadi kewajiban setiap orang. Contohnya yaitu sholat, zakat, haji, maupun sebagainya. Kemudian ibadah jamaiyah. Ibadah jamaiyah itu sendiri yaitu ibadah yang diwajibkan ke atas atau ke seluruh umat, yaitu sebagai kewajiban bersama. Sebagai contoh hukum ini yaitu hukum hudud, hukum qisas, dan sebagainya. Hukum hudud ini harus dipahami bukan bertujuan untuk menyakiti, melainkan untuk menciptakan suatu masyarakat yang terjamin keamanan jiwanya, harta, serta terhindar dari penyakit-penyakit akhlak yang menular. Contohnya yaitu mencuri, berzina, meminum minuman keras, maupun sebagainya. Kemudian hukum qisas, yaitu hukum pembalasan. Hukum ini mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian hubungan antara ibadah dan akhlak. Ibadah akan memiliki nilai dan makna ketika pelaksanaan ibadah dari seorang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Akhlak manusia pada hakikatnya dapat menjadi ukuran seberapa dekatnya mereka pada Tuhannya. Tidak mungkin seorang hamba bisa menyerap sifat-sifat Tuhan yang mulia jika mereka merasa jauh dari Tuhannya. Akhlak dalam Islam merupakan salah satu bukti kekuatan iman seorang yang direalisasikan dalam wujud amal soleh. Oleh karena itu, seluruh ajaran agama Islam pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan pembinaan akhlak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian dilanjutkan sesi pertanyaan. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.